Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Biafers, kembali lagi bersama saya Miftah di Bitalk Podcast Biologi Berbicara. Di episode ini, episode berapa ya? Episode 7. Oke. Tanpa berlama-lama, aku penasaran nih sama narasumber ini ya. Aku juga belum mengenal siapa narasumber ini. Saya taunya dia adalah sama-sama mahasiswa Tajis Biologi juga nih di UIN. Oke, boleh diperkenalkan? Belum perkenalkan diri, siapa masnya? Kami persilahkan, monggo. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dilbalisan Al-Holi. Saya salah satu mahasiswa angkatan 2019 dan salah satu demisioner Anisoptera juga. Oke, sama-sama. Salam kenal ya Mas Wali. Oke, langsung ke topik nih. Topik kita kali ini juga masih hangat-hangatnya seperti topiknya, yaitu tentang kebakaran hutan, Mas Wali. Nah, Mas Wali, kita kan sebagai mahasiswa biologi nih, dengan ideologi konservasi yang menjaga alam, menjaga kelestariannya dan juga ekosistemnya nih. Saya mau bertanya nih, pendapat sampean tentang kebakaran hutan, apalagi yang viral kan, audiens dan Mas Wali mungkin tahu kebakaran hutan yang telah terjadi di Gunung Bromo yang disebabkan oleh oknum-oknum WO. Nah, menurut sampean bagaimana perilaku manusia pada zaman ini nih terhadap bagaimana mereka menjaga kelestarian alam? Bagaimana? Moga dijawab Mas Wali. Kalau menurut saya sih terkait hal itu cukup banyak ya. Kita lihat dulu aspeknya yang mana kalau kita membaca kebakaran hutan yang ada di Bromo. Mau aspek dari dampak lingkungan atau masyarakat atau flora fauna atau bagaimana? Mungkin kita membahas dulu tentang sikap manusianya nih dalam sudut pandang biologi. Oke, kalau kita membahas terkait sikap manusia, ya kita dari warga sendiri atau dari masyarakat pasti sangat prihatin lah dengan adanya kasus yang sangat besar tersebut ya, karena saya katakan cukup besar karena hampir 5.000 hektar yang ada di kawasan Bromo itu terbakar. Jadi ya dari masyarakat, dari lingkungan ya sikapnya pasti mereka sangat sedih dengan adanya hal tersebut, karena nanti akan berdampak kepada sektor perekonomian mereka, khususnya masyarakat. Karena dari adanya Bromo tersebut mereka mencari mata pencarian dari situ, dari ekonomi wisata dan lain-lain. Nah, kalau misal sudah terjadi hal seperti ini, pasti wisatanya akan berdampak, ditutup total seperti yang sudah ada, dan itu pastinya di masyarakat itu berdampak banget sebagai mata pencarian mereka. Kalau kita bicara di biologi, mahasiswa biologi, ya kita cukup prihatin karena kita tahu sendiri dengan adanya Bromo itu kita sebagai mahasiswa biologi ya sangat prihatin. Ya, kita sebagai mahasiswa biologi sih sangat prihatin kalau kita tahu adanya kejadian itu, karena kita tahu sendiri kawasan Bromo itu kan sebagai cagar budaya juga, pengembangan flora fauna yang ada di sana endemik dan lain-lain, adanya tumbuh-tumbuhan yang hanya bisa hidup di sana. Terus juga kita tahu bahwasannya sumbangsi di Bromo sendiri ya cukup besar untuk lingkungan. Iya. Oke. Kalau tadi Mas Wali berbicara tentang dampak. Oke, tadi berbicara tentang dampak terhadap masyarakatnya di sekitar Bromo tersebut. Mungkin Mas Wali bisa memberikan contoh nih. Ini dalam skala luas nih ya, skala luas entah itu dari masyarakat, entah itu hewannya. Contoh dampak terbesar kebakaran hutan nih bagi flora, bagi fauna dan masyarakat yang di sekitar Bromo itu gimana ya Mas? Dampak terbesarnya itu bisa seperti apa ya?
Oke, terkait hal itu, ya sudah saya katakan lagi kalau masyarakat pasti berdampak pada sektor perekonomian. Karena kenapa? Masyarakat mengandalkan perekonomiannya melalui sektor wisata. Kalau semisal adanya kebakaran yang cukup hebat seperti ini, pasti berdampak di sektor wisata yang menjadi penutupan, sehingga mereka masyarakat wilayah situ tidak bisa menjual makanan, minuman, biasanya menawarkan jasa ojek dan lain-lain, tak menawarkan jasa foto karena penutupan total karena kebakaran tersebut gitu. Jadi itu tadi berdampak besar di masyarakat. Kalau kita berbicara dampak flora fauna, pasti akan berdampak. Contoh tumbuhan endemik yang ada di Bromo, kalau sudah terbakar kan otomatis nggak ada bibit-bibit baru yang menghidupkan tumbuhan tersebut. Kalau sudah terbakar 100% ya pasti nggak bisa hidup lagi gitu. Kalau terkait hewan ya kita tahu sendiri, kalau adanya suatu kebakaran dampak besarnya pasti mereka meninggal dan juga entah mengalami luka bakar atau kemungkinan hewan tersebut bisa lari. Tapi kalau kita melihat kayak ular dan lain-lain, pasti mereka tidak bisa melarikan diri, pasti kebakar dan mati. Kita lihat sendiri di contoh besar di Australia yang dulu pernah sempat kebakaran hebat di Australia, masih ingat? Nah itu kan tumbuh-tumbuh seperti hewan-hewan itu menyebabkan kematian, banyak kanguru meninggal. Mungkin kalian bisa lihat di YouTube itu. Mungkin itu sih kalau dampak besar di flora faunanya dan juga masyarakat. Oke, ternyata dampaknya sangat mengerikan ya. Kalau sudah berbicara dampak nih, pasti kan kita kan perlu strategi solusi bagaimana kita mengembalikan lingkungan Bromo kembali seperti semula. Oke, berbicara lagi ya, kita kan sebagai mahasiswi biologi nih. Kalau dari Mas Goli, strategi apa yang kita lakukan awal dini setelah padamnya apinya? Apa yang kita harus lakukan pertama kali agar kita bisa membuat lingkungan dari Bromo tersebut bisa asli kembali? Atau bagaimana cara biar tumbuhan-tumbuhan yang ada di Bromo atau hewan-hewan atau tumbuhan-tumbuhan yang tadi katanya endemik bisa tumbuh kembali, itu bagaimana caranya ya Mas Goli? Kalau kita bicara soal tumbuhan endemik, itu mungkin bukan ranah saya, karena terkait tumbuhan endemik itu kan hanya ada di wilayah tertentu, satu wilayah yang dikatakan endemik. Jadi kalau semisal hanya di wilayah Bromo terus kebakar semua tumbuhan endemik, pasti tidak akan ada lagi tumbuhan tersebut yang menjadi endemik di wilayah tersebut. Kalau semisal ada balai konservasi tumbuhan, entah ada satu balai yang sudah melestarikan lah istilahnya untuk bibit-bibit baru, ya alhamdulillah pasti bisa kembali lagi tumbuhan endemik tersebut gitu, ditanam di wilayah tersebut. Ya asal jangan ditanam di wilayah yang lain kecuali di Bromo gitu, nanti jadinya kan bukan endemik lagi. Nah terkait tumbuhan itu, kita sebagai mahasiswa biologi ya itu reboisasi pastinya, penanaman kembali. Nah reboisasi yang ada ya kita sekarang nggak zamannya lagi, ya bener kita bisa reboisasi bentuk menanam pohon atau bisa menanam tumbuhan rerumputan, karena kita tahu sendiri contoh rerumputan vetiver. Nah itu adalah rumput yang dimana akarnya bisa lebat. Kalau kita menanam tumbuhan seperti pohon membutuhkan waktu 5 tahun untuk akar tersebut bisa menjalar semuanya ke tanah. Kalau semisal kita tanam rumput jenis rumput tadi, itu akarnya cepet panjang gitu, jadi bisa memungkinkan juga untuk tidak terjadinya bencana lagi untuk selanjutnya. Karena kita tahu sendiri bahwasannya kalau adanya suatu bencana alam, contohnya kebakaran, apalagi habis ini kita memasuki musim penghujan, kalau kita tidak cepat-cepat, nah nanti akan berdampak entah longsor entah bagaimana. Jadi kita harus cepat-cepat sih kalau
menanggapi hal itu biar tidak terjadinya bencana lagi. Itu sih dari saya, terima kasih.